Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas masalah tentang praktek kerja lapangan atau disebut juga dengan praktek kerja industri prakerin. Di SMK ada program praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Ini adalah salah satu program yang wajib yang membedakan antara SMK dengan SMA. Adapun program PKL ini sangat penting dalam memberikan bekal kemampuan nilai-nilai positif pada peserta didik, maka harus ada pedoman untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pelaksanaan pembelajaran di DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Adapun dasar hukum tentang praktek kerja lapangan ini, misalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan banyak lagi tentang ada juga Perpresnya, Permen Perindustrian ada juga, tenaga kerja, Permendiknas, dan terakhir pedoman pelaksanaan prakerin ini terdapat dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Adapun tujuan PKL ini diantaranya memberikan pengalaman kerja yang langsung, real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam dunia kerja. Terus menanamkan etos kerja yang tinggi, mengaktualisasikan aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dengan institusi pasangannya, memadukan secara sistemik program pendidikan di sekolah, SMK, dan program pelatihan penguasaan keahlian di dunia kerja atau DUDI. Adapun manfaat dari PKL ini bagi peserta didik, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di sekolah. Terus menambah wawasan, berpengalaman langsung real dalam menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Menambah dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai dengan budaya industri. Memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan, arahan, bimbingan dari pembimbing industri, dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. Memperkuat kepribadiannya yang
yang berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Sementara manfaat bagi sekolah, terjadinya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau budi. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja lapangan selama PKL. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Merealisasikan program penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat secara terencana, implementatif, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri, sebagai salah satu bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang peningkatan pendidikan karakter. Kemudian juga meningkatkan kualitas lulusan. Sementara manfaat bagi dunia kerja atau DUDI lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, sehingga dapat wahana dalam promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan DUDI. Yang ketiga, dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. Meningkatkan citra positif DUDI karena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Kemudian ruang lingkup PKL. Yang pertama, adanya pengamatan. Peserta didik mengamati kinerja, pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan nilai-nilai karakter budaya industri dari suatu kegiatan di tempat PKL. Kemudian merencanakan, mengartikulasikannya dalam suatu kegiatan nyata atau real. Tahap kedua adalah meniru tindakan. Peserta didik meniru tindakan berupa keterampilan, sikap kerja, dan nilai-nilai karakter budaya industri yang dilakukan oleh pekerja, staf DUDI atau pembimbing industri. Peserta didik mencoba kegiatan yang memungkinkan membandingkan apa mereka lakukan dengan dilakukan oleh ahli. Selanjutnya tahap 3, kerja dengan bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja, beroperasi secara lebih rinci di bawah pengawasan dan bantuan pembimbing industri. Mereka bekerja sesuai dengan standar tempat kerja. Kemampuan peserta didik meningkat melalui bantuan ahli atau pembimbing industri. Tahap keempat, bekerja secara mandiri. Peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan. Peserta didik mencoba tindakan nyata berupa keterampilan, sikap kerja, dan nilai-nilai karakter budaya industri di dunia kerja atau DUDI, namun tetap membatasi dirinya untuk lingkup tindakan di lapangan yang dipahami. Peserta didik melakukan tugas yang sebenarnya dan hanya mencari bantuan bila diperlukan dari ahli. Tahap kelima adalah aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik melakukan aktualisasi dan eksplorasi dalam penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan nilai-nilai karakter budaya industri yang sudah dimiliki. Dalam tahap ini, peserta didik memberikan tanggapan terhadap
pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula dan lain-lain yang digunakan di dunia kerja atau DUDI. Tentunya ini adalah sangat bermanfaat bagi siswa SMK yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri di dunia kerja. Adapun pola penyelenggaraan, yang pertama pemantapan kompetensi. PKL tentu berfungsi untuk memantapkan kompetensi peserta didik, mengingat pembelajaran di SMK sebagian baru diberikan secara simulasi atau pembelajaran realita, tetapi diberikan dengan kondisi kurang standar dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar belum nyata melayani pengguna produk atau jasa konsumen dan lain-lain. Yang kedua, realisasi pendidikan sistem ganda atau PSG. PKL berfungsi sebagai salah satu bentuk realisasi PSG dilakukan pada SMK yang telah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan DUDI. Teori dasar dan praktek dasar dilakukan di sekolah, sedangkan teori kejuruan dan praktik kejuruan dilakukan di industri. SMK melakukan analisis kompetensi yang harus dikuasai di sekolah dan yang harus dikuasai di DUDI, kemudian melakukan kesepakatan penjadwalan pembelajaran di antara kedua belah pihak. Maka harus ada pedoman PKL, kemudian ada MOU SMK dengan DUDI, ada perencanaan PKL, pemilihan kompetensi, penetapan DUDI, penyusunan program PKL, pembekalan peserta, penetapan pembimbing. Kemudian pelaksanaan PKL, penyusunan jurnal PKL, ada monitoring, dokumentasi portofolio, dan terakhir adalah penilaian PKL, penilaian pembimbing, ada sertifikasi DUDI, dan pelaporan nilai. Maka ini adalah proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri prakerja. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat agar kita dapat berpedoman kepada pedoman pelaksanaan prakerin atau PKL ini. Demikianlah video ini, salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.